Selamat sore semuanya. Kita akan belajar tentang limit di tak hingga yang memiliki bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga, bentuk pecahan. Ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, kita memiliki beberapa soal di sini. Bagian A, limit X menuju tak hingga. X kuadrat ditambah 2X dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan 4. Nah, kalau kita memasukkan nilai X, yaitu tak hingga pada persamaan ini akan menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu atasnya menjadi tak hingga dibagi dengan tak hingga. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Maka cara untuk menyelesaikan yaitu dengan cara membaginya dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Kalau kita amati bentuk soal ini, maka variabel dengan pangkat tertinggi yaitu X kuadrat. Di bawah juga X kuadrat. Maka kita langsung membaginya dengan variabel X kuadrat. X kuadrat dibagi dengan X kuadrat itu adalah 1. Nah, dia tidak mengubah nilai. Maka ketika kita membaginya dengan X kuadrat, bagian atas itu X kuadrat dibagi dengan X kuadrat itu menghasilkan 1, dan 2X dibagi dengan X kuadrat itu menghasilkan 2 per X. Dibagi dengan, di bawah X kuadrat dibagi dengan X kuadrat adalah 1, dan 4 dibagi dengan X kuadrat minus 4 X per X kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk ini, tentunya kalau kita memasukkan nilai X menuju tak hingga, dia tidak lagi dalam bentuk tak tentu. Mari kita lihat. Ya, langsung ini masih dalam bentuk limit ya. Limit X menuju tak hingga. Tapi kalau di sini kita masukkan nilai X-nya menjadi 1 ditambah dengan 2 per tak hingga. 2 per tak hingga dibagi dengan 1 dikurang 4 per. Ini X kuadrat menjadi tak hingga. Ya. Nah, kalau kita eh, selesaikan lagi, 1 ditambah dengan 2 per tak hingga itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Ya, sehingga dapat di eh, dianggap dia adalah 0. Ya, 1 plus 0 dibagi dengan 1 dikurang 4 per tak adalah 0. Ini akan memberikan nilai 1. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita punya soal limit bagian B, limit X menuju tak hingga, X ditambah dengan akar 4X kuadrat ditambah 2X dibagi dengan 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 1. Nah, ini juga kita akan bagi dengan pangkat tertinggi, variabel dengan pangkat tertinggi. Kalau kita perhatikan pada soal ini, variabel dengan pangkat tertinggi yaitu X kuadrat. Maka kita bagi bagian pembilang dengan X kuadrat dan penyebutnya dengan X kuadrat. Ini akan memberikan hasil limit X menuju tak hingga. Nah, X dibagi dengan X kuadrat itu adalah 1 per X ditambah dengan kemudian akar. Nah, 4X kuadrat, nah ketika X kuadrat masuk di dalam akar, itu menjadi X pangkat 4. Ya. Kemudian ditambah dengan 2X dibagi dengan X pangkat 4. Nah, dibagi per, kita hapus dulu yang bagian bawahnya.
yaitu 2x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dikurang dengan 4x dibagi dengan x kuadrat minus 1 dikurang bagi dengan x kuadrat. Nah, kita lanjutkan lagi. Limit x menuju tak hingga seper x. Seper x kita bisa tuliskan menjadi 1 per tak hingga. Dimasukkan ya nilai limitnya. Maka limit ini bisa kita hapus aja karena kita langsung memasukkan nilai x-nya. 1 per tak hingga ditambah dengan akar. Nah, ini 4x kuadrat dibagi x pangkat 4 itu adalah 4 per x kuadrat. Tapi x kuadratnya itu adalah tak hingga. Ya, ditambah dengan 2x per x pangkat 4. Ya, yaitu 2 per x pangkat 3. Atau kita ganti nilainya 2 per tak hingga. Nah, selanjutnya per 2x kuadrat per x kuadrat itu adalah 2 dikurang dengan 4 per x kuadrat itu adalah 4 per x atau 4 per tak hingga dikurang dengan 1 tak hingga. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, ini menjadi 1 tak hingga itu 0 ditambah dengan akar dari ini semua adalah 0 ditambah 0, 0 plus 0 dibagi dengan 2 dikurang 0 kurang 0 ya, atau sama dengan 0 dibagi 2 ini adalah sama dengan 0. Ya, kita lanjut dengan contoh yang lain. Yang bagian C, nah bagian C ini sesuatu yang agak beda ya, soalnya di mana pangkat tertingginya dia memiliki penyebut dengan pangkat lebih tinggi dibanding dengan pembilang, yaitu pangkat 8. Nah, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita langsung mendapatkan kesimpulan bahwa kalau variabelnya lebih tinggi, maka hasil limitnya ialah, karena seperti yang tadi, 1 tak hingga atau sesuatu dibagi dengan tak hingga itu adalah 0. Ya. Ini karena pangkat variabel tertinggi penyebut lebih tinggi dari pangkat variabel pembilang. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh yang bagian D. Limit X menuju tak hingga dengan pembilang X kuadrat ditambah 3X dikurang 11 dibagi dengan 3X ditambah 5 pangkat 2 dikurang dengan 9X kuadrat. Nah, di sini kita akan mendapatkan pangkat tertinggi itu ialah X kuadrat. Kita coba operasikan dulu yang bagian bawahnya. Kita selesaikan. Limit X menuju hingga. X kuadrat ditambah 3X min 11 dibagi dengan ini, kalau kita sederhanakan, maka dia akan memberikan hasil menjadi 9X kuadrat
ditambah dengan 30x ditambah 25 hasil dari ini ya. Nah, saya rasa ini kalian sudah mengerti cara mengalihkan bentuk seperti ini. Kemudian dikurang dengan 9x kuadrat. Nah, di sini 9x kuadratnya ini habis dikurangi. Nah, maka kita punya bentuk limit x menuju hingga dengan pembilang variabelnya lebih tinggi pangkatnya ya. Sedangkan penyebutnya variabel x-nya pangkatnya hanya pangkat 1. Nah, kalau mendapatkan pangkat variabelnya lebih tinggi dibanding dengan penyebut, maka kita bisa bilang bahwa nilai limitnya ini adalah tak hingga ya. Jadi kesimpulan dari soal ini dari materi limit di tak hingga, limit di tak hingga, bentuk tak tentu dengan tak hingga per tak hingga itu adalah pertama jika penyebut dan pembilang memiliki derajat yang sama, penyebut pembilang memiliki derajat tertinggi sama. Maka hasilnya bilangan real atau pembagian koefisien pangkat tertinggi ya. Kemudian kesimpulan yang kedua kita ambil adalah kalau derajat penyebut lebih tinggi nilai limitnya 0. Dan yang ketiga, derajat pembilang lebih tinggi nilai limitnya adalah tak hingga atau minus tak hingga. Ya, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.